Coba buka sendiri dan usaha sendiri tanpa manajemen dari orang lain. Soalnya mahal itu. Coba gagal diri sendiri dulu. Lebih enak itu menurut saya. Nah, kalau mau udah pernah gagal, udah pernah dunia investasi, ya udah baru ambil manajemen, udah ada buktinya dan udah ada datanya. Investor kita cari. Simple. Oke, selamat pagi semuanya. Saya dengan Mario, orang Romania dan di Indonesia udah lebih dari 10 tahun. Kenapa bisa ada Balkan Shawarma? Good. Ternyata saya chef dan papa saya orang Itali. Waktu pertama saya datang di Indonesia adalah pengen mau buka restoran Itali. Kenapa kecewa dengan beberapa tempat-tempat? Kita buka di Jakarta 2015 restoran Itali. Ternyata kebanyakan bukan kompetisi tapi kebanyakan kayaknya restoran Itali. Terus buka tutup. Terus habis itu kita pindah ke Bali. Di Bali juga kita mau buka kan cook orang chef Itali, ya udah kita buka sesuatu yang belum ada. Apa ya belum ada di Indonesia? Baru kita pikir, cevap cici dan masakan Kroasia dan Eropa Timur kayaknya belum ada di Bali. Kita coba buka dulu deh. Ya udah 2016 kita buka iseng, kita coba market test aja dulu. Ternyata laku. Jadi Balkan Shawarma adalah gara-gara saya udah bosan sama makanannya Itali dan mau bangun sesuatu yang belum ada sama sekali. So far kita masih tetap satu-satunya di Indonesia. Tantangannya paling besar sebenarnya itu apa itu? Coba saya cari katanya ya. Orangnya tidak tahu pertama apa itu Balkan. Sama sekali. Jadi challenge-nya pertama itu unknowledge. Orangnya pada nggak tahu apa itu Balkan. Di luar apa itu Balkan, daerah mana, geografi di mana, apalagi rasa. Emang campur apa itu? Oh, ada Balkan, bukan balkon. Jadi kita lagi challenge-nya saya pertama itu edukasional tentang Balkan sampai hari ini. Udah mau 9 tahun, kita 8 tahun fix kita kejar brandnya. Sampai hari ini kita tetap masih beredukasi orang, bukan Indonesia, oke? Maksudnya semua, dari bule-bule, orang, Balkan ternyata adalah Turki, Yunani, campur Yugoslavia, ya kan, daerah-daerah itu. Jadi itu menurut saya challenge paling besar itu edukasional. Jadi bawa informasi baru pada orang, rasanya harus dengan Balkan dan rasa harus cocok dan selalu itu connect, itu susah banget. Kita tahu ada kopi, saya nggak boleh bilang brand apa, tapi orangnya tahu kalau kopi minis pakai susu, pakai aren, cocok dengan brand ini. Kalau pizza orangnya tahu itu Itali. Kalau croque monsieur, itu pasti Prancis. Jadi ada beberapa Balkan. Apa itu? Orangnya pada lewat gak mau masuk sama sekali. Balkan. Pasti makanannya aneh. Pas mereka masuk, wangi. Ternyata apa itu? Ternyata itu. Jadi menurut saya challenge-nya paling lama dan sampai hari ini, menurut saya sampai masa depan juga, Balkan itu siapa? Jadi saya benar-benar bawa Balkan di Indonesia pertama. Susah, emang susah. Itu challenge nomor 1. Menurut saya paling besar, sampai sekarang. Semua tipe gagal. Banyak tipe sebenarnya. Kita bisa gagal keuangan, kita bisa gagal filosofi, kita bisa gagal psikologi, kita bisa gagal operasional, development, dan lain-lain. Gara-gara saya pengusaha dari umur kecil, gak ada pasti, tapi gak sebesar sampai missing satu tempat, gak ada sama sekali. Jadi aku bawa buat kalian hari ini example cocok, wireless. Oke, wireless. Orangnya apa itu wireless? Bisa pakai internet tanpa kabel, tapi orangnya gak ada HP.
Orangnya belum ada smart TV. Jadi wirelessnya itu betapa. Jadi saya bawa wireless dengan dunia makanan F&B buat orang Indonesia, tapi belum ada itu platform-platformnya. Jadi nggak ada sih. Ada mungkin ya ada culture shock. Mungkin ada. Nanti kita ngomong lagi culture shocknya banyak loh. Tapi nggak juga sih. Kan udah berapa tahun di Indonesia sebenarnya udah apa aja sih, udah memang terbiasa. Tapi itu yang edukasional, pertama orangnya nggak tahu, nggak percaya, otomatis gitu. Ya kan? Nggak kenal orangnya, emang siapa? Makanannya nggak kenal, emang nggak apa gitu. Itu satu-satunya paling besar. Yang lain kecil-kecil, tapi kita bisa jaga dan kita bisa aturan. Kalau orangnya sampai suruh mereka, jadi orangnya step in, coba masak, coba masuk dulu. Pikir 10 kali. Oh, ada sushi sebelahnya, udah gak jadi gitu. Itu yang paling benar-benar challenging. Oke, sebenarnya awal-awalnya sih kita kan tadi bilang saya cuma mau tester dulu. Jadi waktu di Bali 2016 kita buka pertama satu cabang kecil, buka hanya malam. Soalnya kalau kita lihat cevapcici dan makanan Balkan biasanya lebih cocok buat orangnya ngemil. Jadi barang-barangnya gampang, ada beberapa barang-barang lebih gampang langsung ambil dan jalan. Jadi saya buka di Bali, tester satu ruko kecil, testing buka dari jam 4 sampai jam 2 pagi tiap malam. Ternyata lumayan rame dengan banyak bule, mabok. Abis Bali, abis mereka udah party dimanapun pasti lewat di tempat kita. Ternyata capek dan kita juga mau, kalau orangnya suka cuman sosis yang saya bikin, ada beberapa kofta dan cevapcici dan lain-lain, rotinya. Coba kita pindah beberapa jam sebelumnya dan kita coba tester dengan beberapa makanan. Jadi kita mulai dari itu kecil-kecil. Ternyata sukses juga, restoran jadi dari satu ruko, resto seberangnya bankrupt. Kita ambil. Restoran kiri kita juga ambil. Ternyata setelah 2 tahun kita udah punya 5 ruko. Kiri kanan. Ada 25 karyawan dan 10 cook dan chef semua di bawah tim saya. Habis itu ada apa namanya? Jadi waktu itu di Bali. Habis itu ada resort. Hotel lumayan besar, restonya mereka juga tutup. Gak banget tapi tutup. Saya offering ke mereka ini, bisa nggak saya take over? Ternyata kita ada lebih dari 600 meter square. Tempatnya udah besar. Nah, jadi grow dengan diri sendiri dalam jalan itu sendiri sampai udah lumayan besar. Sampai bikin macet di Bali. Nah, pas COVID datang, kita semua pasti, kalian juga, kita semua tahu, bumi ini stop. Juga, oke? Semua kita ternyata dunia ini stop. Kita semua tahu kenapa. Nah, saya baru pikir, Bali itu pariwisata paling 99%. Kalau saya hanya di Bali, menurut saya, sayang buat orang yang mau coba makanan Balkan di luar Bali. Dan kedua, emang kalau di Bali pariwisata stop, kita di mana ya? Anak-anak saya, keluarga saya gimana? Kita stop. Kita gak makan lagi. Baru kita mulai Jogja 2021. Terus pelan-pelan kita pindah ke Tangerang, sekarang Jabodetabek. Terus klien kita pertama yang jadi mitra sama kami ternyata laku di Bali lagi. Sekarang ada beberapa outlet lagi di Bali. Nah, jadi kita sebenarnya mulai dari testing market dulu. Test market. Kita coba esnya itu beku. Bisa, ayo tambah. Jadi kita mulai dari benar-benar dari satu tester kecil sampai 1000 meter square restoran. Habis itu tutup lagi. Nah, sekarang kita mulai dengan sistem kemitraan biar kita bisa berkembang lebih cepat dan bantu beberapa mitra-mitra buat kerjasama gitu. Sistemnya udah ada gitu. Jadi kita mulai dari kecil, tiba-tiba kita expand, bahasa Inggris expand, sampai COVID bilang ke kita, tunggu Mario, harus
bikin sesuatu lebih nasional. Jangan pikir di tempatnya saja. Gitu. Sebenarnya aku bawa Balkan di shawarma, aku bisa benar-benar bilang jual pada orang apa saja, orangnya mau nggak mau, percaya nggak percaya, emang Balkan pertama di Indonesia. Orang 15 tahun yang lalu bawa kebab. Di Indonesia mereka ternyata jual sate. Tapi enggak, mereka jual shawarma. Jadi mereka jual shawarma dan namain kebab. Nah, di luar, di Turki, dimanapun, kebabnya emang kebab itu sate. Literally. Sate. Oke? Nah, bedanya sama yang lain, saya nggak jual kebab. Saya jual benar-benar shawarma. Namanya juga Balkan shawarma. Tapi kenapa saya ada uniknya, ada beberapa menu buat orang Indonesia belum pernah dengar sama sekali. Seperti paprikasnya ayam, atau goulash sapi, atau beberapa daging dari kofta-kofta, atau beberapa tipe baklava, atau krem shnita, berapa manisan. Belum ada sama sekali. Itu betul benar-benaran campur dengan 10 negara bekas Balkan, dan saya ambil dari setiap negara satu menu menurut saya paling enak, dan bikin satu menu. Orangnya bilang, oh autentik Balkan. Tunggu sebentar, maksudnya apa Balkan? Kan Balkan sekarang ada 10 negara, ada Serbia. Mungkin autentik di Serbia, tapi di Yunani baklavanya beda. Jadi semua resep saya bikin sendiri, beradaptasi dan bermaintain rasanya Balkan dari semua negara-negara. Orang Romania datang di tempat saya, oh sama kayak tempat saya. Orang Bosnia datang di tempat saya, oh enak, ingetin masakan oma saya. Paham gak? Jadi satunya sampai hari ini kita mau jelasin pada orang, shawarma itu gulung, roll, wrap, itu bahasa Arab sebenarnya Turki. Nah, kalau kebab itu, ya kebab, ada shish kebab. Shish itu namanya pisau, shish kebab itu emang kebab. Kenapa gak digulung, ya kan? Nah, itu beda makanan. Saya belum jual kebab, tapi rencana ada rencana pelan-pelan, menu baru. Jadi, kalau sistemnya kemitraan, kita sebenarnya baru mulai 3 tahun yang lalu. Oke, nah mitra kita pertama ternyata kita gagal, big time. Soalnya sistemnya saya agak dikit semi autopilot. Jadi saya kasih pada mitra saya brandnya, produknya, dan kasih seperti SOP dengan bertulis buku-buku dan lain. Tapi saya agak jaga. Oke, jadi saya cuma quality control, saya cek tempatnya sekali seminggu. Ternyata gak semua orang pintar jaga restoran. Soalnya gak tahu kalau kalian tahu, dunia F&B itu emang sulit sekali. Statistika itu seluruh dunia, bukan di Indonesia, emang paling pesimis. Dunia hotel dan dunia F&B, dunia restoran. Gara-gara kejadiannya itu, saya mau berhenti dengan SEBI atau gak mau kasih semua SOP full, jadi saya mau jaga full 100% dengan tim kami, keuangan, finance dan lain-lain, sampai hukum dan pajakan, sampai pajakan. Jadi setiap mitra mau gabung sebenarnya jadi otomatis mitra, jadi bukan mitra partner tapi jadi investor. Jadi Mbak masuk dana investasi buat buka satu cabang restoran Balkan Shawarma. Habis itu udah nggak mau tahu apa-apa. Jadi benar-benar jadi investor, seperti beli saham di Bursa Efek Indonesia. Setelah itu saya ambil duitnya itu, saya harus jaga, soalnya bukan duit saya itu, duitnya orang. Saya harus jaga duitnya itu dengan hati-hati dan lain-lain. Nah, duitnya itu sebenarnya buat bantu mitranya, marketing, advertise, running, human resource dan lain-lain, sampai modalnya balik. Biasanya di Balkan Shawarma kita cari sebenarnya lokasi premium, soalnya kita jual makanan lumayan premium.
ada bahan daging dan lain-lain semua import New Zealand atau Australia. Jadi kita mau kasih pada orang sesuatu yang benar-benar bukan cuma unik tapi benar-benar enak dan sehat. Oke. Nah, investasi lumayan besar. Kalau kita mau bahas hanya harga kemitraan itu 259 juta itu sebenarnya biaya kemitraan 3 tahun buat kita mengoperasi dan kerja dan jaga 3 tahun bisnisnya dan brandnya dan lain-lain. Di luar itu ada biaya buat renovasi dan OPEX, CAPEX itu biaya sebelum dan setelah renovasi. Kita cari sewa, which is sewa itu penting, lokasi itu paling penting, semua dunia restoran, lokasi. Habis itu ada renovasi dan operasional setelah kita buka. Biaya itu bisa dari 300 sampai 500 juta. Kita semua kita tahu kira-kira di kota besar semuanya lumayan mahal sekarang dan kita harus keluarinnya duitnya per tahun minimal. Bukan seperti di Eropa. Kita masih bisa bayar sewanya per bulan. Nah, di Indonesia kita harus ikut aturannya lokal. Jadi biasanya ada yang mau minta 5 tahun ke depan, emang susah. Itu investasi benar-benar betul besar. Jadi kalau dari Balkan Shawarma bikin satu outlet full pun operasional dari sewa, konstruksi dan running, kita butuh minimal 750 juta. Itu harganya dengan logika lokasi bagus, premium buat produk seperti Balkan Shawarma yang premium. Soalnya saya nggak mau bilang murah atau mahal, tapi kita jual premium dan pasti kita cari lokasi bukan cuman customer dan mitra premium, kita pasti cari lokasi premium juga. Nah, 700-an sampai 800 juta itu basic biar orangnya dan saya bisa jaminan duit kembali. Kalau enggak saya susah dan mitra saya juga susah, ekosistemnya hancur. Gitu. Simple. Dari data kami di dalam waktu 8 tahun saya di sini, kalau lokasinya cocok dan bagus, harusnya 16 sampai 20 bulan full investasi awal harusnya balik. Kalau lokasinya so-so, lokasinya 50-50, bisa gak balik sama sekali. Bisa gagal. Jadi harusnya 16 bulan sampai 20 bulan lokasinya cocok, harus modalnya harus balik full 100%. Sebenarnya kita nggak suka milih-milih sih sebenarnya. Kita nggak, apa itu namanya? Kita nggak picky, nggak terlalu picky. Tapi kalau saya mau jujur, saya pengen kerja dengan orang yang paham dunia investasi. Investasi itu ada resiko, dan resikonya saya mau ingetin pada investor dan mitra kami. Saya migrasi ke PT saya. Saya pengen kerja dengan orang yang bener-beneran mau jadi investor, silent angel investor. Gini Mario, saya punya dana ini, silakan jaga dana saya. Saya cuma mau kasih tiap hari jualannya, tiap bulan laporannya, P&L, profit and loss, dan sekali berapa bulan kita ketemu buat tim kreatif, tim manajemen dan marketing, biar kita cek gimana mungkin bisa buka lokasi kedua atau ketiga atau keempat. Jadi kita benar-benar kita mau bantu orangnya yang punya dana atau aset dan gak ada sistem buat bercari uang pasif gitu. Jadi mitra sebenarnya siapa saja bisa, tapi kalau dari saya sendiri lebih pengen kerja dengan orang paham dunia investasi dan jadi investor, bukan usaha. Kalau orangnya pengen mau buka usaha, dari saya dengan hati coba buka sendiri dan usaha sendiri tanpa manajemen dari orang lain. Soalnya mahal itu. Coba gagal diri sendiri dulu. Lebih enak itu menurut saya. Nah, kalau mau udah pernah gagal, udah pernah dunia investasi, ya udah baru ambil manajemen, udah ada buktinya dan udah ada datanya. Investor kita cari. Simple. Gitu aja. Oke, jadi kan tadi tanya pengen kerja dengan orang siapa. Nah, itu gara-gara itu jadiannya itu kita
milih bukan cuma lokasi dan mitra, ternyata kita milih lokasi dengan data juga. Jadi saat ini kita baru ada 6-7 outlet. Oke, ini baru bulan ini kita buka 2 outlet lagi, Jakarta dan Bali. Saat ini Pulau Bali, Pulau Jawa. Tapi kita buka sih sebenarnya seluruh Indonesia, agak masalah. Nah, gara-gara bukan hanya kita harus pilih mitranya, kita benar-benar harus pilih lokasinya juga dengan demografi intelijen dan geospasial. Kenapa? Kita buka di ini, ada mitra. Mario, saya punya lokasinya di Jalan Malioboro, Jogja. Oke? Nah, oke, setuju. Aku bilang ini, coba kita cek lokasinya itu dengan demografi. Kita harus paham daya beli di sana siapa, KTP orang di sana siapa, agamanya apa, resiko dan kriminalitas, semua kita harus ambil biar jadi satu biar jadi satu memutuskan kalau lokasinya cocok buat Balkan Shawarma atau tidak. Itu menurut saya penting. Lokasi itu paling penting. Jadi di dalam waktu 2 tahun kita mulai kemitraan, kita hanya kerja dengan 6 mitra gara-gara lokasi itu kadang-kadang tidak cocok dan orangnya nggak mau terima juga. Orangnya nggak pikir lokasi itu memang paling penting. Jadi tahun ini mungkin kita buka 10-15 outlet baru. Tapi saya tidak setuju juga. Mungkin 1 outlet per bulan atau setiap 2 bulan nggak masalah. Soalnya outletnya itu kita buka, kita harus lihat 10 tahun ke depan. Itu bukan hanya outlet baru dan kita enggak. Kita harus benar-benar grow bersama pelan-pelan. Nah, paling maksimal per tahun 10, tahun ini paling 10-15 outlet baru dengan lokasi intelijen dan smart. Kalau menurut saya sih tipsnya nomor 1 paling penting sebenarnya itu orangnya kadang-kadang bercanda dan ketawa kalau saya bilang, kalau Mbak mau buka restoran dan siapin dana 100 juta, coba siapin 10 kali lipat dananya. 10 kali lipat. Mau buka restoran, dananya cuma 50 juta, siapin 500 juta. Itu penting. Kenapa? Dana itu operasional cepat habis kalau awal-awal orangnya mau buka restoran. Soalnya, es batu, cetakan, gitu, marketing, ads, tim, setelah kok keluar 55 juta buat apa? Buat apa aja? Ternyata everyday, setiap hari ada duitnya keluar dan duitnya susah masuk awal-awalnya. Jadi banyak duit keluar dan jarang kan kita buka outlet baru di Balikpapan. Gak semua tahu itu siapa. Resto di Ponegoro. Gak semua tahu orang siapa. Nah, jadi duitnya pasti awal-awalnya keluar lebih dari kita pikir. Itu nomor 1. Siapin dana. Di otak kita berapa? 1 juta. 10 kali lipat. Siapin 10 kali lipat dana dan simpan aja. Kedua, sebenarnya restoran ya, F&B sebenarnya dunia hotel juga masuk seperti sama. In English, is not how much you make, but it's how much you spend. Jadi ternyata bukan turnovernya overall berapa besar, tapi berapa kamu keep setelah turnovernya itu. Kita bisa buka restoran baru di Sudirman. Wih, keren. Turnovernya 1 M per bulan. Wow. Ternyata minus 200 juta. Jadi bukan berapa pendapatan jualan omset tiap bulan, tapi berapa kita potong setelah kita bayar semua sewa, karyawan, itu potong, ternyata cuma 10 juta dari 1 M. Jadi kita harus pikir omsetnya itu harus make sense dengan aset, sewa, omset, karyawan, dan semua harus make sense. 70% kemahalan. Jadi it's not how much we make, it's how much we keep. Yang kita
Savingnya berapa? 20%, 30%. Idealnya di dunia restoran 30%. Saat ini dengan sistem saya, semua Balkan Shawarma outlet di Bali dan Jawa, kita dapat dari 28 sampai 33% profit dari omset. Itu penting. Omsetnya kita kecil, tidak masalah. Kita tetap ambil 30% dari itu. Itu harus jaga. Tipsnya itu, bukan omsetnya, tapi yang keep-nya berapa. Spending. Tipsnya sih sebenarnya ya lumayan banyak. Mungkin kita harus bikin satu episode hanya buat tips and tricks ya. Soalnya banyak sih. Tapi menurut saya nomor satu itu siapin dana awal dan awas dengan spending. Pengeluarannya biasanya orangnya kadang-kadang nggak tahu diri.